العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pertemuan kita dalam pembahasan terhadap Hasyiah Thalathatul Usul karya dari Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi rahimahullah. Kita sampai pada pertemuan yang ketujuh, masih dalam bahasan berkaitan dengan 3 permasalahan mendasar yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengilmuinya dan mengamalkannya. Dalam permasalahan pertama dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menjamin serta menanggung rezeki kita dan tidak membiarkan kita begitu saja tanpa diperintah maupun dilarang, tanpa diberi pembebanan dengan beban syariat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita semua seorang rasul, di mana konsekuensinya adalah kewajiban untuk mentaati sang rasul tersebut, di mana balasannya adalah al-jannah, dan ancaman bagi siapa saja yang bermaksiat dan menentang atau tidak menerima ajaran rasul tersebut, maka konsekuensinya adalah neraka wal iyadu billah. Kemudian dibawakan dalilnya oleh penulis di dalam surat Al-Muzammil. Sekarang kita masuk di dalam permasalahan yang kedua, poin yang kedua. Halaman berikutnya 18. Berkata penulis rahimahullah, atsaniyah, yang kedua dari permasalahan yang mendasar yang wajib untuk diilmui setiap muslim dan muslimah dan wajib pula untuk diamalkan. Anallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Setelah kita menyadari hakikat perwujudan kita di dunia ini dan kita ikrarkan, kita yakini, kita imani bahwa Allah satu-satunya zat yang telah menciptakan kita dan yang menjamin rezeki kita dan yang membebani kita dengan perintah dan larangan dan yang membebani kita dengan ibadah penunggalan, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka agar mereka mentauhidkan aku dalam ibadah. Ketika kita sudah menyadari yang demikian dan kita imani, kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk diketahui bahwasanya Allah tidak ridha sedikit pun untuk dipersekutukan bersama dengan Allah sesuatu apapun itu dalam peribadatan kepadanya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak seorang malaikat yang didekatkan atau malaikat yang terdekat sekalipun, tidak pula seorang nabi yang diberi amanah risalah oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi dan rasul. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil di surat Al-Jin bahwasanya masjid-masjid adalah milik Allah, maka jangan kalian berdoa, jangan kalian beribadah bersama dengan ibadah kalian kepada Allah, doa kalian kepada Allah, kalian sertakan seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilan dalam ayat ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Hasyiah oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim bahwasanya masajid memiliki 2 penafsiran padanya. Penafsiran yang pertama adalah masajid, yaitu bentuk jamak dari masjid yang artinya adalah bangunan tempat ibadah. Atau dia juga bisa bermakna al-masajid bermakna a'dha as-sujud, anggota badan atau anggota tubuh yang dilakukan padanya sujud atau dilakukan dengannya as-sujud. Berkata Syekh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah, fahuwa subhanahu al-mustahiqu laha wahdah. Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Al-mustahiqu laha ay al-mustahiqu lil ibadah wahdahu. Dialah satu-satunya yang berhak untuk dipersembahkan kepadanya ibadah, seluruh bentuk dan jenis ibadah. Wa man siwahu la yastahiqqu syai'an minha. Dan adapun yang selain Allah maka tidak berhak sedikit pun minha dari ibadah sekecil apapun itu. Karena syai'an nakirah dalam tekstualnya penafian berfaedah umum, apapun itu konsep, bentuk dan jenisnya. Selama itu terkategorikan sebagai sebuah ibadah, maka minha ay sedikit saja, sekecil apapun itu tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang memalingkan sedikit saja dari ibadah-ibadah yang ada, apapun itu bentuk, konsep dan jenisnya,
maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan, telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fil hadits al-qudsi, dalam hadis al-qudsi, dan ini termasuk dari akhbar al-israiliyat, kabar-kabar Israiliyat, dan kaidah dalam periwayatan berkaitan dengan khabar-khabar yang datang dari riwayat-riwayat ahlul kitab ditangguhkan, tidak dibenarkan, tidak pula didustakan. Itu dari sisi sanadnya. Adapun dari sisi makna tekstual riwayat yang ada, maka maknanya sahih, benar. Jadi tidaklah setiap hadis yang dari sisi sanad riwayatannya itu lemah, maka makna dan kandungannya juga lemah. Makna dan kandungan hadis ini sahih, walaupun ditinjau dari sudut sanad periwayatan dia lemah. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis qudsi, "Inni wal jin wal ins fi naba'in 'azim." Sesungguhnya aku dan jin serta manusia, al-khaliq wal makhluk, berada dalam sebuah urusan perkara, kabar yang begitu agung. Akhluqu wa ya'budu ghairi. Aku menciptakan sementara mereka justru mengibadahi yang selainku. Akulah sang pencipta satu-satunya yang menciptakan mereka, tapi mereka justru mempersekutukan aku, menduakan aku dalam hal ibadah. Wa arzuqu wa yashkuru siwaya. Aku yang memberikan rizki mereka, namun mereka justru bersyukur kepada selainku. Ataqarrabu ilaihim bin ni'ami wa yatabaghaduna ilayya bil ma'asi. Aku mendekati mereka, bangsa jin dan manusia, dengan karunia, anugerah berupa berbagai macam kenikmatan, tapi mereka justru berpaling, justru benci dan tidak suka kepadaku dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini riwayat dari hadis al-qudsi yang merupakan riwayat Israiliyat. Dia maknanya sahih walaupun dari sisi sanadnya ditangguhkan. Kenapa begitu? Di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, wa li'anna syirka adlamudz zulmi. Dikarenakan kesyirikan itu adalah sebesar-besar kezaliman. Dan kezaliman itu terbagi dua, zulmun akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, memurtadkan pelakunya dari Islam, dan zulmun asghar. Adapun kesyirikan dia termasuk kategori zulmun akbar. Qala ta'ala inna syirka la zulmun azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar sebuah kezaliman yang sangat besar. Wa zulmu, sekarang disebutkan di sini definisi az-zulm. Kezaliman itu apa definisinya? Wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Kezaliman itu adalah tindakan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini namanya kezaliman. Secara keumuman dari sisi bahasa, segala sesuatu yang diletakkan tidak pada tempatnya ini adalah sebuah kezaliman. Wasamallahul musyrika zaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan orang-orang musyrik sebagai orang-orang yang zalim. Kenapa begitu? Li'annahu wada'al ibadata fi ghairi mawdi'iha. Karena mereka meletakkan ibadah tidak pada tempat yang semestinya. Karena mereka tidak mempersembahkan ibadah kepada siapa yang semestinya yang berhak, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Begitu pula pelaku kebid'ahan, mereka semua adalah orang-orang yang zalim. Pelaku kemaksiatan, mereka semua adalah orang-orang yang zalim karena mereka meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mereka meletakkan sunnah tidak pada tempatnya. Mereka meletakkan ketaatan tidak pada tempatnya. Sehingga mereka tergolong sebagai orang-orang yang zalim. Begitu pula kaum Murji'ah, orang-orang yang berkedok dalam jubah salafiyah, orang-orang yang memberikan udzur kepada penghamba dan penyembah kubur, mereka semua orang-orang yang zalim. Karena mereka meletakkan hukum tidak pada tempatnya. Mereka letakkan hukum Islam kepada pelaku kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin?" Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang berislam itu sebagaimana orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat kesyirikan? Na'am. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard? Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Dalam surat Shad Allah berfirman, apakah kami akan jadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu seperti orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi? Ataukah kami akan menjadikan orang-orang yang bertakwa sebagaimana orang-orang yang fujjar, orang-orang yang bertindak jahat? Tentu tidak sama, tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang-orang yang beriman itu sebagaimana orang-orang yang fasik? Saya tidak akan pernah sama yang demikian itu. Naam. Jadi meletakkan hukum tidak pada tempatnya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ini adalah sebuah kezaliman. Li'annahu wada'al ibadata fi ghairi mawdi'iha wa sarafaha li ghairi mustahiqiha.
Kenapa orang-orang musyrik dinamakan sebagai orang-orang yang zalim? Karena dia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memalingkannya kepada selain yang berhak. Wa akhbara ta'ala annahu la yarda li ibadihil kufra. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya Allah tidak ridha terhadap hamba-hambanya dengan kekufuran. Allah tidak meridhai kekufuran bagi hamba-hambanya. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufra. Dalam surat Zumar Allah katakan, kalau kalian berbuat kekufuran, sesungguhnya Allah itu maha kaya dari kalian, tidak butuh kepada kalian. Allah tidak dirugikan sedikit pun dengan kesyirikan dan kekufuran kalian. Kemudian Allah kabarkan, wa la yarda li ibadihil kufra. Allah tidak ridha sedikit pun kekufuran bagi hamba-hambanya. Wa inna ma yarda lahumul Islam. Hanyalah Allah itu ridha bagi hamba-hambanya berupa keislaman. Kama qala ta'ala wa raditu lakumul Islam dina. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Maidah, dan aku ridhai bagi kalian Islam sebagai agama bagi kalian. Dan dalam ayat yang lain di surat Ali Imran, inna dina indallahil Islam. Hanyalah agama di sisi Allah adalah al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah kabarkan, siapa saja yang memilih mencari agama selain Islam tidak akan diterima darinya, dan niscaya dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Naam. Wa fil hadithi, innallaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha bagi kalian semua 3 perkara. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Al-hadits. Naam. Salah satu dari 3 perkara tersebut Allah kabarkan, Allah ridha untuk kalian mengibadahi Allah semata dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan apapun itu. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Allah tidak ridha untuk dipersekutukan, tidak dengan malaikat yang terdekat sekalipun, tidak pula dengan seorang nabi dan rasul, terlebih lagi yang selain dari keduanya. Berkata Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, ay la yarda subhanahu an yuj'ala lahu syarikun fi ibadatih. Allah tidak pernah ridha untuk dijadikan serikat dalam peribadatan kepadanya, karena Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dialah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menjamin rizki makhluknya. Nah, maka dia pula satu-satunya zat yang berhak untuk ditunggalkan dalam ibadah. La malakun muqarrabun indah wa la nabiyyun mursal. Yani fadlan an ghairihima min sairil makhluqat. Kalau Allah tidak ridha dipersekutukan dengan malaikat terdekat dan nabi sekalipun, maka lebih-lebih lagi dengan yang selain keduanya dari makhluk-makhluk yang ada. Fa idza lam yarda bi ibadati man kana qariban minhu kal malaikah wa la nabiyyan mursalan wa hum afdalul khalqi fa ghairuhum bi tariqil ula. Kalau Allah tidak ridha untuk dipersekutukan dalam ibadah dengan sosok yang dekat di sisi Allah seperti malaikat, seperti para nabi dan rasul, sementara mereka adalah seafdal-afdal makhluk, maka yang selain daripada mereka jauh lebih utama untuk Allah tidak ridha. Li'anna al-ibadata la tasluhu illa lillahi wahdah. Karena ibadah tidak sah, tidak layak, tidak pantas kecuali hanya untuk Allah semata. Fakama annahu al-mutafarridu bil khalqi war rizqi wat tadbir, fa huwa al-mustahiqu lil ibadati wahdahu duna man siwah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tunggal dalam penciptaan dan pemberian rizki serta pengaturan alam semesta ini, dan ini perkara yang terpatri dalam fitrah setiap makhluk, termasuk dari konsep dan metode Al-Quran dalam menegakkan hujjah. Digugah kesadaran manusia itu terhadap sesuatu yang mereka imani, yaitu perkara rububiyah. Perkara yang mereka ikrarkan dalam fitrah dan sanubari mereka bahwasanya memang Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini dan mengatur segala sesuatunya. Perkara yang tidak mereka ingkari, bahkan tidak diingkari oleh kaum musyrikin Arab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar." Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menciptakan bagi kalian pendengaran dan penglihatan? Semua mereka pada akhirnya akan mengatakan fasayaqulun Allah. Niscaya mereka semua akan mengatakan Allah, sesuatu yang mereka ikrarkan. Fakama annahul mutafarridu bil khalqi war rizqi wat tadbir. Na'am, kama aqrartum, gitu takdirnya. Sebagaimana Allah itu tunggal dalam penciptaan, dalam pemberian rizki, dalam pengaturan alam semesta, sebagaimana itu telah kalian imani dan kalian ikrarkan, maka seyogyanya dan lazimnya bahwa dia pula lah satu-satunya yang berhak untuk dipersembahkan kepadanya ibadah, bukan yang selainnya. Nah, kemudian di dalam ayat
wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi dalam poin yang kedua ini Syekh berdalil dengan ayat di surat Al-Jin. Bagaimana sisi pendalilan terhadap ayat ini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan ayat ini berdalil bahwa Allah tidak ridha untuk dipersekutukan dengan apapun itu. Ai wa annal mawadhi'a allati buniyat lis-salati wal ibadati wa dzikrillah. Ini penafsiran dari masajid. Penafsiran yang pertama, al-masajid diartikan dengan al-mabna, bangunan. Tempat-tempat ibadah, masjid-masjid yang kita beribadah padanya. Yaitu tempat-tempat yang dibangun untuk didirikan salat dan ibadah serta zikir padanya. Ini penafsiran dari masajid yang pertama. Penafsiran yang kedua, au a'dha'u sujud lillah. Atau anggota tubuh yang seseorang itu bersujud dengannya. Nah, bagian-bagian yang seseorang itu bersujud beribadah dengannya. Semuanya itu lillah. Ini penafsiran yang kedua. Jadi wa annal masajida lillah bermakna dua, bahwasanya masjid-masjid itu lillah. Maka tidak boleh dipersekutukan Allah Subhanahu wa taala padanya. Dijadikan sebagai tempat untuk kesyirikan dan kebid'ahan padanya. Yang berikutnya a'dha'us sujud, tidak boleh anggota badan itu bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u, jangan kalian beribadah. Jangan kalian berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Maka tekstual di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat larangan untuk berdoa, maknanya adalah larangan untuk beribadah. Dia dibawa kepada makna yang lebih umum dan dibawa kepada makna yang khusus, mencakup. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya doa adalah ibadah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sebagaimana nanti dijelaskan di dalam matan, beliau mengatakan ad-du'a wal ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah. Jadi kalau ada ayat-ayat yang menyinggung tentang fala tad'u, maknanya adalah fala ta'budu. Bermakna umum. Fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u, larangan, la nahiyah. Tad'u fi'il mudhari' majzum dengan la nahiyah. Alamat jazmnya hadfun nun. Nahyun am. Dalam tekstual fala tad'u ini ada larangan yang sifatnya umum. Keumuman larangan dalam ayat ini dari tiga sisinya. Nahyun am li jami'il khalqi al-insi wal jinni fiha au biha ma'allahi ahadan. Larangan yang sifatnya umum dan keumumannya melalui tiga sisi. Yang pertama, fala tad'u, wawul jamaah antum. Dhamir di situ menunjukkan umum, berarti antum, kalian semua. Nah, tanpa terkecuali, siapapun kalian. Sisi keumuman yang kedua adalah nakirah dalam ahadan. Umum. Sisi keumuman yang ketiga, tekstual yang ada. Tekstual lafaz yang ada atau diistilahkan dengan siyaqul ayah. Nakirah dalam tekstual an-nahi. Kaidah usulnya berfaedah umum. Nakirah dalam tekstual nahi ini mencakup umum, istighraqiyah, menyeluruh. Siapapun dia, ahadan, tanpa terkecuali. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak seorang malaikat, tidak pula nabi. Lebih-lebih lagi yang selain dari keduanya. Fala tad'u nahyun 'am li jami'il khalqi al-insi wal jinni fiha. Fiha, ha dhamir kembali kepada bangunan-bangunan tersebut. Larangan fala tad'u fiha. Jangan kalian berdoa, jangan kalian beribadah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian ibadahi dan kalian berdoa meminta kepada selain Allah. Fiha, di masjid-masjid tersebut. Au biha, atau dengan masajid, bermakna anggota sujud. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah di masjid-masjid tersebut. Jangan pula kalian berdoa dan beribadah kepada selain Allah dengan anggota sujud kalian. Itu maknanya. Fiha au biha. Dhamir ha semuanya kembali kepada al-masajid. Fiha, al-masajid bermakna bangunan. Biha, kembali kepada al-masajid bermakna anggota sujud. Wa ahadan nakirah fi siyaqin nahi. Nakirah dalam tekstual nahi itu kaidah usul fikihnya berfaedah umum. Wa nakiratu fi siyaqin nafi tu'til umuma au siyaqin nahi. Sebagaimana disebutkan oleh As-Sa'di dalam mandumahnya. Nakirah, kalau ada lafaz nakirah datang dalam tekstual nafi atau nahi, maka dia berfaedah umum tanpa terkecuali. Sifatnya umum menyeluruh.
Syamilat jami'a ma yud'a min dunillah. Jadi keumuman ahadan di situ mencakup seluruh apa saja yang diibadahi, didoai selain Allah. Mau dia itu benda mati, mau dia itu benda hidup, mau dia itu malaikat, mau dia itu nabi, pohon, batu, kuburan, apapun itu namanya. Naam, tidak boleh dipersembahkan ibadah kepadanya. Sawa'un kana al-mad'u min dunillahi sanaman aw waliyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan aw ghaira dzalik. Jadi sifatnya nakirah di situ ahadan menyeluruh. Sama saja apakah yang diibadahi dimintai doa itu naam yang selain Allah itu adalah berhala wujudnya, atau seorang wali, atau dia itu pohon, atau kuburan yang dikeramatkan, atau dia itu jin, atau yang selain daripada itu, maka dia mencakup dalam larangan, tidak boleh. Dan ini menunjukkan isyarat, mengajarkan dan menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak ada bedanya sedikit pun antara kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan diri sebagai penganut agama Islam dan kesyirikan yang dilakukan oleh orang yang memang secara asal tidak mendakwakan diri sebagai penganut agama Islam. Jadi tidak ada perbedaan apakah dia itu kafirnya kafir asli, musyriknya musyrik asli, ataukah orang yang menganut agama Islam, mengucapkan dengan lisannya syahadat la ilaha illallah tapi dia berbuat kesyirikan. Tidak ada bedanya, tidak dibeda-bedakan. Nah, tidak sebagaimana yang dipahami oleh Murji'ah, di mana mereka membedakan. Jika kesyirikan itu dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam, maka dia diberi uzur. Tapi apabila kesyirikan itu dilakukan oleh orang yang memang secara asal tidak menganut agama Islam, maka dia dihukumi musyrik. Ini falsafah dari mereka para Murji'ah. Bagaimana bisa begitu? Kita lihat di sini Syekh Abdurrahman Ibn Qasim menunjukkan sama saja apakah yang diibadahi selain Allah itu berhala atau wali. Orang-orang yang mengkultuskan dan mengagungkan para wali ini umumnya orang-orang yang menisbatkan kepada agama apa? Jawabannya adalah orang-orang yang menisbatkan kepada agama Islam. Mereka yang mengagungkan wali, orang soleh, ini orang-orang yang menisbatkan kepada agama Islam. Kemudian disebutkan di sini au syajaratan au qabron atau kuburan. Orang-orang yang mengagungkan kuburan-kuburan keramat itu biasanya keumumannya adalah orang-orang yang menisbatkan kepada agama apa? Agama Islam. Nah, amalan-amalan pengkultusan terhadap kuburan ini marak dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan kepada Islam. Berarti ini menunjukkan tidak ada bedanya. Siapa saja yang didoai selain Allah, diibadahi selain Allah, naam, maka tidak boleh untuk memalingkan doa dan ibadah kepadanya. Naam. Menunjukkan kekeliruan mereka yang membeda-bedakan yang demikian. Mengistilahkan dengan istilah kafir asli dan orang muslim yang terjatuh dalam kesyirikan akbar. Mereka bedakan hukumnya, padahal sama. Fa inna du'a ghairillahi huwa syirkul akbar, karena memalingkan doa ibadah kepada selain Allah, tindakan berdoa dan beribadah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan yang besar. Wa dzambul ladzi la yughfaru illa bitaubati min, dan merupakan sebuah dosa yang tidak akan diampuni kecuali dengan taubat darinya. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni yang selain kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Menunjukkan bahwasanya segala dosa yang masih di bawah kesyirikan akbar, maka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak untuk mengampuni, Allah ampuni. Jika Allah berkehendak untuk mengazabnya terlebih dahulu, kalau tidak ampuni maka Allah akan azab, hanya saja tidak akan kekal di neraka. Siapa saja yang tidak terjatuh dalam kesyirikan dan dia termasuk ahli tauhid, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Wa man termasuk dari lafaz-lafaz umum. Dalam kaidah usuliyahnya termasuk lafaz-lafaz yang umum. Wa man yusyrik billah, siapa saja yang berbuat kesyirikan kepada Allah, siapa saja, mau nabi kah, mau rasul kah, mau malaikat kah seandainya ditakdirkan, mau penguasa kah, nah, orang yang memiliki jabatan, kedudukan, raja-raja kah, maupun rakyat, orang biasa, orang luar biasa, siapa saja, wa may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah,
maka sungguh Allah haramkan dia dari al-jannah dan tempat kesudahannya adalah neraka. Kemudian Allah namakan orang-orang yang berbuat kesyirikan dengan orang-orang yang zalim sebagai orang-orang yang zalim. Wa malidh zalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kezaliman itu dari seorang penolong pun. Nah, jika kesyirikan itu terjadi pada para nabi saja Allah tidak ampuni, Allah hukumi na'am dengan kesyirikan, maka lebih-lebih lagi jika kesyirikan itu terjadi pada yang selain mereka. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Az-Zumar, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik," dan sungguh telah aku wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya Allah. "Wa ilal ladina min qablik," dan telah aku wahyukan pula kepada orang-orang yang sebelum kalian, yaitu para nabi dan rasul. Apa yang Allah wahyukan kepada mereka? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wahai seluruh para nabi, seandainya kalian berbuat kesyirikan, niscaya benar-benar akan terbatalkan luluh lantak seluruh amalan kalian, dan niscaya benar-benar kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Jika ini terjadi pada para nabi, Allah takdirkan seandainya, walaupun para nabi tidak mungkin melakukan kesyirikan, tapi ini ungkapan sebagai bentuk Allah ingin menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya ketika mengatakan bahwasanya lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah bintu Muhammad itu mencuri, niscaya benar-benar aku akan potong tangannya. Walaupun Fatimah tidak mungkin melakukan tindakan pencurian, ini hanya sebagai bentuk ungkapan yang menunjukkan atas keadilan, sikap adil dalam menegakkan hukum. Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang demikian. Seandainya kesyirikan itu dilakukan terjadi pada para nabi, niscaya mereka akan terbatalkan amalannya dan menjadi musyrik. Wala takunanna minal khasirin. Jika itu terjadi pada para nabi, ancaman tersebut, maka lebih-lebih lagi kepada yang selain dari mereka. Naam. As-salitsah, kita masuk dalam poin yang ketiga. Berkata Syekh, "Anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin." Setelah seorang muslim mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan seluruh peribadatannya hanya kepada Allah, dia mentaati Allah dan Rasulnya, tidak berbuat kesyirikan, maka ada permasalahan ketiga yang harus terwujudkan dan ditegakkan oleh setiap individu muslim dan muslimah. Nah, tanpanya maka segala keyakinan yang telah dibangun dalam permasalahan yang pertama dan yang kedua, yaitu tauhid dan meninggalkan segala kesyirikan, akan gugur. Apa permasalahan yang ketiga? Anna man ata'ar rasul, itu pada poin yang pertama. Anna man ata'ar rasul, siapa saja yang telah mentaati Rasul. Karena dalam poin yang pertama dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita dan memerintahkan kita untuk mentaati Rasul. Nah, siapa yang sudah mentaati Rasul, kemudian di poin yang kedua Allah tegaskan Allah tidak ridha untuk dipersekutukan dengan apapun itu. Wa wahadallah, siapa yang telah menjalankan poin yang pertama, mentaati Rasul, dan poin yang kedua dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, perkara yang penting untuk dia ketahui setelah itu, la yajuzu lahu, tidak boleh baginya muwalatu man hadallaha wa rasulah, untuk membangun muwalah, membangun sikap loyalitas kepada siapa saja yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya, meskipun itu adalah kerabat yang paling dekat. Jadi dalam poin ketiga ini ditegaskan permasalahan pentingnya kedudukan al-wala dan al-bara dalam permasalahan at-tauhid. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kalian tidak akan dapati, engkau tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir lantas membangun mawaddah, kasih sayang dengan orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Meskipun orang-orang tersebut adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau kaum kerabat mereka, keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, yang demikian itu kamu tidak akan dapati mereka membangun mawaddah,
dengan orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah telah tuliskan, Allah telah kokohkan keimanan di dalam hati-hati mereka. Wa ayyadahum biruhim min, Allah telah sokong mereka semua, Allah kuatkan keimanan mereka. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian Allah janjikan balasan atas mereka, Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian balasan yang berikutnya, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah, mereka itulah para hizbullah, golongannya Allah, komunitasnya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya hizbullah, kelompok dan golongan Allah sajalah mereka orang-orang yang beruntung. Jadi dalam poin yang ketiga ini ditegaskan tentang permasalahan membangun al-wala wal bara, berloyalitas kepada orang-orang mukmin ahli tauhid dan membangun sikap bara'ah, antipati kepada orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya, orang-orang musyrik. Berkata Syekh Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Qasim rahimahullah, ana man ata'a ar-rasul wa wahadallah, siapa saja yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, ai al-mas'alatu tsalitsatu minal masail tsalath, permasalahan poin yang ketiga dari permasalahan-permasalahan yang tiga. Allati yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuha wa i'tiqaduha wal 'amalu bimujibiha. Jadi tiga permasalahan yang wajib bagi setiap mukallaf, orang yang terbebani dengan beban syariat, wajib tiga permasalahan yang wajib, tidak bisa tidak, fardu ain, wajib untuk mengilmuinya dan wajib untuk meyakininya. Tidak cukup mengilmui dan meyakini saja, dan wajib pula untuk merealisasikannya ke dalam bentuk amalan, mengamalkan segala tuntutan dari permasalahan tersebut, yaitu tauhid. Anna man ata'a ar-rasula fima amara bih wajtanaba ma naha anhu wa wahhadallaha fi ibadatihi. Siapa saja yang telah mentaati Rasul, berupa apa? Dia mentaati setiap apa yang Rasul perintahkan dan dia menjauhi setiap apa yang Rasul larang, dan dia juga telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Bermakna telah bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, dan juga telah beramal mentaati perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan larangannya. Itu semua tidak cukup sampai dia mewujudkan al-wala wal bara. Bal yajibu alaihi an yusarimahum wa yuqati'ahum wa yu'adiyahum asyaddal mu'adah. Bahkan wajib atas siapa saja yang telah mentaati Rasul dan telah mentauhidkan Allah untuk memutus hubungan dengan mereka dan membangun permusuhan dengan orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya, asyaddal mu'adah, dengan sebesar-besar sikap permusuhan, antipati terhadap kekufuran dan kesyirikan. Wal muhaduna lillah humul kafiruna billah, orang-orang yang berseberangan dengan Allah itu adalah orang-orang yang kafir kepada Allah. Wa qad harramallahu muwalatihim ala kulli muslimin wa muslimatin, dan sungguh Allah telah haramkan tindakan muwalah kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Allah haramkan yang demikian itu bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi permasalahan al-muwalah nanti dijelaskan bahwasanya muwalah terdefinisikan atau terbagi menjadi dua kategori. Al-muwalah as-sughra dan al-muwalah al-kubra. Al-muwalah terbagi dua. Al-muwalah as-sughra yang konsekuensinya adalah dosa besar atau bahkan bisa tergolong kufur asghar atau syirik asghar, karena dia bisa menghantarkan kepada muwalah kubra. Tapi tidak menggugurkan aslul iman, tidak menggugurkan keislaman seseorang. Muwalah as-sughra hanya saja dia tergolong dosa besar, bahkan bisa menghantarkan kepada syirik atau kufur asghar. Kategori yang kedua, al-muwalah al-kubra, muwalah yang besar, dan ini diistilahkan dengan at-tawalli. Makanya dalam pembatal keislaman yang ke-8 di Nawaqidul Islam, wa may yatawallahum minkum, tawalli. Nah, tawalli itu muwalah kubra. Konsekuensinya membatalkan keislaman seseorang. Dia memurtadkan seseorang. Asal usul penyebutan al-muwalah, kalau disebutkan secara mutlak al-muwalah, maka dimaukan dengannya adalah al-muwalatus sughra. Adapun al-muwalatul kubra biasanya disebutkan
dengan ungkapan secara khusus yaitu tawalli. Wal muwalatu, sekarang dijelaskan al-muwalah. Apa itu al-muwadah was sadaqah? Al-muwalah itu adalah saling berkasih sayang dan as-sadaqah, bersahabat, membangun persahabatan, pertemanan erat dengan orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jadi maknanya adalah diddul mu'adah, lawan dari menumbuhkan permusuhan. Wal muhadah hiya al mujanabah wal mukhalafah. Jadi makna al muhadah, man haddallaha wa rasulah. Makna al muhadah adalah al mujanabah wal mukhalafah. Seakan-akan orang-orang mukmin dan Hizbullah itu berada di satu sisi, sementara orang-orang musyrik dan orang-orang kafir itu berada di sisi yang lain, berseberangan. Mujanabah, saling berjauhan dan berseberangan. Ini makna dari al-muhadah. Wal mughadabah wal mu'adah. Makna yang lain adalah mughadabah, saling tidak suka, benci, saling membangun permusuhan. Nah, al-muhadah, karena orang-orang musyrik dan orang-orang kafir membangun permusuhan kepada ahli tauhid. Walaha ay dhamirha kembali ke al-muhadah. Walaha ay walil muhadah aidan inda ahli ilmi ma'nayan. Al-muhadah di sisi ahli ilmi juga memiliki dua makna. Ahaduhuma annal kuffara kanu fi haddin wal mu'minuna fi haddin. Maknanya adalah bahwasanya orang-orang kafir itu berada dalam satu sisi, sementara orang-orang mukmin juga berada dalam satu sisi yang lain yang berseberangan dengan mereka, tidak pernah berkumpul, tidak bisa berkumpul. Al-mu'minuna fi haddillahi wa rasulih wa huwal iman wal musyrikuna fi haddi iblisa wa junudih. Adapun orang-orang mukmin mereka dalam sisi bersama Allah dan Rasulnya yaitu keimanan, sementara orang-orang musyrik mereka dalam sisi barisan iblis dan bala tentaranya yaitu kekufuran. Wal qaulu tsani, dan pendapat yang kedua dari makna al-muhaddah, annahu laisa bainal kafirina wal muslimina illal hadid. Naam. Makna yang kedua dinamakan al-muhaddah karena tidak ada antara orang-orang kafir dan orang-orang muslim kecuali besi. Maksudnya apa? Ya'ni al-qitala bil hadid. Maknanya yaitu peperangan dengan besi, dengan senjata. Sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah, hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Sampai mereka memberi jizyah, upeti, dengan penuh kerendahan. Naam. Walau kana aqraba qarib, tidak boleh membangun muwalah itu tadi meskipun dia adalah kerabat yang paling dekat sekalipun. Muwalah sama saja apakah dia muwalah sughra atau muwalah kubra. Tidak boleh membangun muwalah yang artinya adalah mawaddah, naam, dan loyalitas kepada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir meskipun dia kerabat kita yang paling dekat. Naam. Tapi bukanlah maknanya kemudian kita tidak memberikan hak-hak mereka. Bukanlah maknanya kemudian kita dilarang untuk berbuat albir, kebaikan kepada mereka, menunaikan hak mereka, naam, yang dijaga oleh Islam. Tetap yang dilarang itu adalah membangun rasa cinta dan kasih sayang kepada mereka. Ini standar minimalnya, yaitu muwalatun sughra. Ai walau kana man hadallaha wa rasulahu ibnaka au abaka au akhaka au ashirataka. Meskipun yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya adalah anak kandungmu sendiri, atau bapakmu, atau saudaramu, atau kaum kerabatmu, naam, tidak boleh kamu bangun muwalah. Kalau sekedar muamalah duniawiyah, boleh, naam. Allah tidak melarang yang demikian itu. Menunaikan hak mereka, naam, berbuat ihsan, mendakwahi mereka, mengambil hati mereka untuk masuk kepada Islam tanpa mengorbankan prinsip-prinsip iman dan Islam, dibolehkan ihsan kepada mereka, didakwahi. Naam. Atau bermuamalah dengan muamalah duniawi, boleh. Yang dilarang itu adalah jika dibangun padanya mawaddah, keterikatan hati dan kasih sayang padanya. Ini yang dilarang. Ini masuk dalam kategori dosa besar, muwalatun sughra. Apabila kecintaan dan loyalitas itu karena unsur akidah dan keyakinan mereka, maka jatuh dalam muwalah kubra, mengagumi peribadatan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Naam. Ini masuk dalam muwalah kubra.
riddah, kemurtadan, atau berloyalitas kepada mereka, membangun kasih sayang dan membantu mereka untuk memerangi orang-orang muslim, memusuhi orang-orang muslim. Ini muwalatun kubra. Masuk dalam pembatal keislaman yang ke-8. Tawalli. Fa inna Allah qata'a at-tawasula wat-tawaduda wat-ta'aqula wat-tawarutha wa ghaira dhalika minal ahkam wal ala'iqa wa qurbal ansabi bainal muslimina wal kuffar. Kenapa tidak boleh kita membangun mualah, kasih sayang, dengan orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya, itu orang-orang kafir, karena Allah telah memutus segala silah hubungan dengan mereka, keterkaitan, koneksi dengan mereka. Fa inna Allah qata'a at-tawasula, dan tidaklah maknanya menafikan adanya muamalah dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Dan Allah juga telah memutus adanya at-tawadud dan ta'aqul, al-mu'aqalah. Allah nafikan adanya at-ta'aqul. At-ta'aqul itu adalah jaminan dari keluarga terhadap tindak kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh anggota keluarganya yang berkonsekuensi diyah, tebusan. Karena hubungan kekerabatan itu menuntut adanya saling ta'awun dalam hal yang demikian. Jadi ketika ada seseorang berbuat tindak kriminal, kejahatan yang konsekuensinya diyah, maka seluruh kaum kerabatnya, anggota keluarganya disyariatkan untuk ta'awun, meringankan beban dan menebus dia anggota keluarga yang berbuat tindak kriminal itu. Tapi jika anggota keluarga tersebut kafir, maka tidak ada ta'aqul tadi. Tidak pula ada tawaruf, saling waris mewarisi antara orang kafir dan orang muslim. Dan yang selain daripada itu dari hukum-hukum dan ala'iq, koneksi, keterkaitan dan kedekatan nasab antara kaum muslimin dan kufar. Karena kekerabatan, kedekatan yang sejati itu hakikatnya adalah kedekatan yang dibangun di atas ukhuwah imaniyah, di atas agama, bukan kekerabatan atas nasab, kekerabatan atas dasar nasab. Fal muslimu walau kana ba'idad dar fahuwa akhuka fillah. Seorang muslim itu meskipun dia jauh tempatnya dari tempatmu, jauh wilayahnya dari wilayahmu, jauh negerinya dari negerimu, maka dia adalah saudaramu fillah, saudara seiman. Sama saja kamu kenal atau tidak, sama saja dia kenal kamu atau tidak. Jadi loyalitas ukhuwah itu dibangun di atas iman, di atas tauhid, bukan di atas kekomunitasan sempit, kekelompokan sempit. Wal kafiru walau kana akhaka fin nasabi fa huwa aduka fid din. Sementara orang kafir meskipun dia saudaramu dalam nasab, hakikatnya dia adalah musuhmu dalam agama, musuh dalam keimanan. Wa haramun ala kulli muslimin muwalatuhum, haram atas setiap muslim untuk membangun muwalah, membangun loyalitas kepada mereka orang-orang kafir, sama saja muwalah sughra atau kubra. Bal yajibu ittikhaduhum a'daan wa bughadha. Bahkan yang wajib adalah menjadikan mereka sebagai musuh dan orang-orang yang dibenci. Inilah hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adapun kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Membangun loyalitas, membangun kasih sayang dengan orang-orang kafir, ini tindakan kezaliman. Karena loyalitas itu hanya diberikan kepada saudara seiman. Kemudian Syekh Abdurrahman Ibn Qasim rahimahullah menjelaskan tentang ayat di surat Al-Mumtahanah, la tajidu qauman la tajidu anta, khitabun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikhitab, yang diajak bicara oleh Allah dalam ayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu la yajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, bahwasanya Nabi tidak akan mendapati suatu kaum, suatu kelompok yang kaum tersebut beriman kepada Allah dan Rasulnya, al-iman al-wajibah. Perhatikan, konsentrasi. Bahwasanya Nabi SAW tidak akan mungkin mendapati suatu kaum yang kaum itu karakteristik dia, sifatnya beriman kepada Allah dan hari akhir, dengan konsep keimanan yang wajib. Yuwaduna ay yuwaluna wa yuhibbuna man hadallaha wa rasulah. Jadi dalam ayat ini di surat Al-Mumtahanah, makna dari al-muwalah di sini ditafsirkan sebagai bentuk muwalah sughra. Ditafsirkan sebagai bentuk muwalah
as-sughra yang konsekuensinya adalah tidak membatalkan aslul iman, pokok dasar iman. Jadi keimanan yang diisbat, ditetapkan di dalam ayat ini terhadap kaum itu, karakteristik suatu kaum, la tajidu qauma yu'minuna billahi, ay al-iman al-wajib. Mereka yang telah merealisasikan kamalul iman al-wajib. Mereka yang telah mewujudkan kamalul iman al-wajib. Tidak akan kalian dapati mereka yang telah merealisasikan kamalul iman al-wajib itu lantas membangun mawaddah, muwalatun sughra, kepada orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Karena untuk meraih tahapan kamalul iman al-wajib, itu seseorang harus selamat dari syirik asghar, selamat dari kebid'ahan, selamat dari kabairud dzunub, dosa-dosa besar, selamat dari berkelanjutan dan berkesinambungan dalam dosa-dosa kecil yang sama, dan dia menjalankan perintah dan larangan. Al-inqiyad berupa mentaati perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Siapa yang telah mewujudkan ini, maka dia telah mencapai kamal al-iman al-wajib. Sementara muwalatun sughra yang bermakna mawaddah, membangun rasa kasih sayang tadi, konsekuensinya adalah dosa besar atau bahkan bisa menghantarkan kepada syirik asghar atau kufur asghar. Dan itu semua tidak membatalkan, tidak menggugurkan aslul iman. Makanya disebutkan di sini, annahu la yajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir al-iman al-wajib. Kamu tidak akan dapati orang yang telah mewujudkan kamalul iman al-wajib itu yuwadun, membangun loyalitasnya, berloyalitas dan mencintai orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya, wahum al-kafirun. Naam. Yaitu kecintaan dan kasih sayang yang dibangun atas nilai-nilai duniawi. Kagum terhadap prestasi keduniawian mereka, kagum terhadap teknologi mereka, terhadap karya-karya mereka. Naam. Hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian. Maka rasa loyalitas dan kecintaan serta kekaguman tersebut konsekuensinya adalah menggugurkan kesempurnaan iman yang wajib, kamalul iman yang wajib. Nah, kamu tidak akan dapati orang-orang yang telah merealisasikan kamalul iman al-wajib lantas membangun atau berkasih sayang dan bermualah, mualah sughra dengan orang-orang kafir. Yuwaduna ay yuwaluna wa yuhibbun man hadallaha wa rasulah wa hum al-kafirun wa in kanu aqraba qaribin, meskipun orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya itu adalah kerabat yang paling dekat. Fala yajtami'ul imanu wa mahabbatu a'da'illah, karena tidak mungkin berkumpul antara keimanan ay kamalul iman al-wajib dengan kecintaan terhadap musuh-musuh Allah dalam nilai-nilai duniawi. Bal la tajidul mu'minina illa muhadina man hadallaha wa rasulah. Mu'adina man adallaha wa rasulah. Bahkan kamu tidak akan mendapati orang-orang mukmin kecuali pasti mereka berseberangan dengan orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya, dan membangun permusuhan kepada siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Fa innal muwaddata al-muhabbah mufa'alah minal mahabbah. Karena makna dari al-muwaddah, al-muhabbah itu mufa'alah, tindakan saling mencintai, saling membangun kasih sayang dan cinta, simpati. Wala raiba annal iman al-wajib yujibu muhadata man hadallaha wa rasulah. Tidak diragukan lagi bahwasanya tuntutan dari kesempurnaan iman yang wajib, al-iman al-wajib, itu mewajibkan untuk seseorang berseberangan, membangun benteng pemisah dengan orang-orang yang berseberangan memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini makna dari al-muwalah atau mawaddah di dalam ayat ini. Yuwaduna man hadallah, yuwadun di situ muwaddah bermakna muwalah sughra, ai menafikan kamalul iman al-wajib. Ini makna yang dirojehkan atau disebutkan di sini dan sedang dibahas oleh Syekh Abdurrahman Ibn Qasim. Walaupun secara keumuman ayat ini dapat
bermakna atau dibawa kepada makna mualah kubro. Mualah kubro bermakna la tajidu qauman yu'minuna billahi ay aslal iman. Naam. Orang-orang yang memiliki aslul iman tidak akan engkau dapati mereka itu bertawalli, bermualah dengan mualah kubro terhadap orang-orang kafir. Jadi dia bisa dibawa kepada makna na'am mualah sughra maupun mualah kubro. Kama annahu yastalzimu mahabbata man yuhibbullaha wa rasulah. Sebagaimana pula keimanan yang wajib itu melazimkan untuk seorang mukmin membangun kecintaan kepada siapa saja yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Wa muwalatihim, dan juga keimanan seorang mukmin itu melazimkan untuk membangun muwalah, loyalitas kepada orang-orang mukmin yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Faman walal kafirina faqad taraka wajiban min wajibatil iman. Siapa yang bermualah kepada orang-orang kafir, ai mualah sughra, maka sungguh dia telah meninggalkan perkara yang wajib dari kewajiban-kewajiban iman. Tapi kalau dia mualahnya mualah kubro, maka dia sungguh telah meninggalkan aslul iman. Jadi tinggal dilihat kasus atau kenyataan yang ada atau penerapan yang ada berkaitan dengan mualah tersebut pada individunya. Jika individu tersebut terjatuh dalam mualah sughra, berarti dia menggugurkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban iman. Tapi dia tidak menggugurkan keislaman dia. Tapi apabila mualah dia itu terkategorikan sebagai mualah kubro, maka dia telah menggugurkan aslul iman. Bermakna dia murtad, keluar dari Islam. Faman walal kafirin faqad taraka wajiban min wajibatil iman. Yang zahir di sini, faman walal kafirin yaitu mualah sughra. Maka dia meninggalkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban iman. Ay kamalul wajib. Kamal al-iman al-wajib. Kesempurnaan iman yang wajib. Wastahaqqa an yunfa anhul iman, dan layak berhak untuk dinafikan darinya al-iman, dinafikan darinya iman, bisa bermakna dinafikan secara total menyeluruh, maka berarti mualah dia tergolong mualah kubro, tawalli. Atau dinafikan darinya iman bermakna dinafikan darinya kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang al-wajib. Maka mualah dia tergolong pada mualah sughra, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kama fin nusus, sebagaimana dalam nas-nas yang ada berkaitan dengan permasalahan mualah. Spesifiknya ayat ini dapat dibawa kepada makna mualah sughra maupun mualah al-kubra atau bermakna tawalli. Naam. Kalau mualah kubra, tawalli berarti dinafikan keimanan secara menyeluruh, asul imannya gugur, maka keluar dari keimanan dan keislaman. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah di ayat yang ke-51, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali kamu. Sebagian kalian wali bagi sebagian yang lain, yang kalian bangun loyalitas di atasnya. Wa man yatawalla ay tawalli mualah kubro. Siapa yang bertawalli dari kalian, bertawalli kepada mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia tergolong dari mereka Yahudi dan Nasara. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil dengan ayat ini di risalah beliau Nawaqidul Islam atas kafirnya orang yang membangun mualah dan memerangi orang-orang muslim, mendukung orang-orang kafir. Sisi pendalilannya adalah wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Fa innahu, maka dia minhum, termasuk dari golongan orang kafir. Jadi ayat di surat Al-Mujadalah ini, la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadun. Di sini sisi pembahasannya yuwadun ay al-muwaddah. Al-muwaddah di sini dapat bermakna dua, masuk dalam kategori mualah sughra ataupun mualah kubra, masing-masingnya sesuai dengan kenyataan yang ada, penerapan yang dilakukan oleh individu yang melakukannya. Kalau dia mualah kubra berarti ternafikan darinya iman secara total, murtad. Dalilnya
dikuatkan oleh firman Allah di surat Al-Maidah di ayat yang ke-51 tadi. Jadi muwaddah na'am bermakna at-tawalli di surat Al-Maidah ayat yang ke-51 dan juga di surat At-Taubah ayat yang ke-23 dan 24. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ambil jadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian sebagai wali-wali apabila mereka lebih mencintai kekufuran dibandingkan iman. Kemudian Allah katakan, wa may yatawallahum minkum. Siapa yang bertawali di antara kalian kepada mereka yang mencintai kekufuran dibandingkan iman, faulaika humudz zalimun. Maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim, ay dzulmun akbar, mengeluarkan pelakunya dari iman, dari Islam. Kemudian Allah katakan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Naam. Apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dalam surat At-Taubah ayat 23 dan 24. Katakanlah, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga-keluarga kalian, harta-harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal, rumah-rumah yang kalian senangi, kalian ridha padanya, itu lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka sabar, tunggu saja. Naam, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adab, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Naam, kefasikan di sini, naam, kefasikan yang besar. Karena kefasikan juga terbagi dua, fiskun akbar dan fiskun asghar. Fiskun akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun fiskun asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebagaimana firman Allah di surat As-Sajdah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Ay fasiqa di sini kefasikan yang akbar, lawan dari iman, yaitu kekufuran. Wastahaqqa an yunfa anhul iman. Siapa yang bermualah kepada orang-orang kafir, maka berhak untuk dia itu na'am dinafikan darinya iman. Apabila dia mualah kubra, maka dinafikan secara total. Kama fin nusus wa amma na'am, adapun apabila mualahnya itu adalah mualah sughra, maka tidak dinafikan aslul iman, hanya saja dinafikan darinya kamalul iman. Sebagaimana di awal-awal surat Al-Mumtahanah, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Al-mawaddah di situ mualah sughra, tidak mengeluarkan pelakunya dari aslul iman, hanya saja menggugurkan pelakunya dari al-iman al-wajib, kamalul iman al-wajib. Wa amma man taraka muwalatal mu'minin faqad taraka wajiban min wajibatil iman. Begitu pula siapa saja yang meninggalkan bermualah kepada orang-orang mukmin, maka sungguh dia telah meninggalkan perkara yang wajib dari kewajiban-kewajiban iman. Naam. Dan ini juga terbagi dua. Meninggalkan kewajiban berupa kamalul iman al-wajib, naam, atau meninggalkan kewajiban yang konsekuensinya adalah menggugurkan aslul iman, apabila dia memusuhi orang-orang mukmin, memusuhi ahlu tauhid, dan justru mendukung orang-orang musyrik dan orang-orang kafir dalam memerangi orang-orang mukmin. Maka termasuk dari na'am meninggalkan kewajiban yang konsekuensinya kafir, kemurtadan. Wastahaqqa an yunfa anhul iman. Orang yang meninggalkan berloyalitas membangun muwalah kepada orang-orang mukmin, maka berhak, layak untuk dinafikan darinya keimanan. Dan ini tingkatnya berbeda-beda. Bisa dinafikan darinya keimanan secara total, ternafikan gugur darinya aslul iman, bisa pula ternafikan darinya kamalul iman al-wajib. Nah, tergolong dosa besar. Wala yalzam min nafyihi anhum an yantafiya bil kulliyah. Kemudian di akhir Syekh Abdurrahman Ibn Qasim mengatakan, dan tidaklah lazim ternafikannya dari mereka, ahlul iman itu, keimanan tersebut untuk ternafikan secara total. Bermakna, ya terkadang bisa ternafikan secara total, terkadang juga bisa ternafikan kesempurnaannya saja. Dalam artian masih teranggap sebagai seorang mukmin yang kurang keimanannya, karena dia memiliki aslul iman. Naam.
Masing-masing tergantung dari jenis mualahnya. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini pertemuan pada malam hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika ada pertanyaan atau perkara yang masih tidak dipahami berkaitan dengan konsep mualah, bisa ditanyakan kepada admin. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.